Hai, apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau bahas sebuah film yang berjudul Kong Skull Island yang dirilis pada tahun 2017. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar jika channel ini upload video kalian tidak ketinggalan. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film yang bersetting di tahun 1944, kita melihat dua orang yang mendarat dengan parasut di sebuah pulau yang tidak dikenal di Pasifik Selatan. Mereka adalah tentara Amerika dan tentara Jepang. Mereka saling berpindah di Washington DC, Amerika Serikat. Lihat dua orang dengan membawa koper berlogo Monarch saat menemui sang senator. Terlihat sang senator sedang buru-buru negara untuk melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang belum ada di dalam peta. Pulau itu terkenal karena banyak kapal dan pesawat hilang. Sang senator masih belum tertarik, namun kemudian Brooks menjelaskan bahwa besok malam satelit milik Rusia akan melewati pulau itu dan segera mendapatkan foto-foto pulau itu. Berpindah di akan ditarik kembali ke Amerika karena perang di Vietnam sudah usai. Di situ terlihat Kolonel Packard yang sedang gelisah karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan berakhir. Dia melihat kumpulan medali perang yang sebentar lagi tak berarti setelah dia pensiun. Kemudian berpindah di tempat lain di Saigon, Vietnam. Conrad untuk memimpin ekspedisi darat dengan upah yang cukup tinggi dan Conrad pun menyetujuinya. Kemudian berpindah ke dermaga pelabuhan Pangkalan tempat kapal Athena berlabuh. Di saat akan memasuki kapal, membawa semua rombongan ekspedisi. Dengan bantuan helikopter pasukan Packard, dia berharap bisa menembus badai dan menjadi yang pertama masuk ke sana. Mereka hanya mempunyai waktu 3 hari untuk ekspedisi dan harus berkumpul titik yang ditentukan untuk penjemputan. Siang harinya, terlihat kegiatan para penumpang kapal anggota ekspedisi dengan aktivitasnya masing-masing. Di dalam apakah ekspedisi ini akan dilanjutkan atau tidak, salah satu ilmuwan yang bernama Victor mengurungkan niat untuk melanjutkan ekspedisi ini. Namun, Yolanda bersikeras bahwa di dalam badai terasa guncangan yang sangat hebat. Petir ada di terlihat sekumpulan pulau-pulau yang sangat indah. Air yang mengalir terlihat antusias melihat kepulauan yang indah itu dan mengabadikannya dengan bidikan kameranya. Packard kemudian memerintahkan timnya untuk berpencar sesuai dengan arahan awal. Beberapa helikopter yang membawa para ilmuwan terlihat mendarat dan yang lain mengukur kepadatan tanah pulau itu. Saat para tentara asing menjatuhkan blok seismik, terlihat sebuah pohon kelapa melayang, lalu menancap menghancurkan salah satu helikopter mereka. Mereka besar begitu marah. Kepanikan pun terjadi. Gorila itu dia tidak terima para bawahannya diperlakukan seperti itu. Terlihat sangat membenci makhluk itu. Kemudian, Conrad melihat makhluk itu sudah tenang dan pergi menjauh dari semua helikopter. Sementara itu, di tempat lain, saat rombongan Conrad berjalan melewati danau, langkah mereka terhenti karena ada sesuatu. Itu adalah seekor bison raksasa yang muncul dari danau. Mereka terlihat ketakutan, namun Conrad memerintahkan untuk tenang. Berpindah ke rombongan Packard, mereka terlihat melewati hutan bambu. Saat salah dilihat secara saksama, itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Conrad kali ini mereka menemukan sebuah situs air, menyadari ada yang bergerak. Ternyata itu adalah para penduduk lokal. Berpindah di lokasi Kemen, saat mencoba mengambil air minum di sungai, ia melihat monster gorila tadi datang ke arahnya. Lalu monster itu menyadari sesuatu yang menarik. Terjadi perkelahian monster itu dengan gurita raksasa. Beaver menanyakan apakah yang membunuh teman Marlowe adalah Kong. Marlowe menjawab bukan Kong. Kong adalah dewa pelindung, sedangkan musuh mereka bersembunyi di bawah tanah pulau itu. Marlowe memperingatkan jangan sampai Skullcrawler yang berukuran besar bangun, karena makhluk itulah yang membunuh seluruh keluarga Kong. Di tempat lain, Chapman berusaha menghubungi yang lain, namun gagal. Menyadari kalau kayu tempat dia duduk adalah seekor monster, Chapman menembaki makhluk itu, namun tak ada perlawanan. Makhluk itu terlihat ketakutan dan pergi.
Kennard telah berhasil membetulkan kapal mereka. Hari ini, mereka akan menggunakan untuk menuju lokasi penjemputan. Marlowe mengucapkan salam perpisahan kepada kaum Iwi yang selama ini telah menerimanya untuk tinggal, dan rombongan Kennard serta Marlowe akhirnya berangkat. Kennard pun memerintahkan untuk menjaga disambar oleh burung-burung besar pemakan daging, dan rombongan pun terkejut dan tak bisa melakukan apa-apa melihat Victor dipoyak-poyak di langit oleh burung-burung itu. Kennard memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menemui rombongan Packard. Sesampainya di lokasi dekat Suar, akhirnya rombongan Kennard bertemu dengan rombongan Packard. Kennard memperkenalkan Marlowe kepada Packard. Sempat terjadi perdebatan karena memang Marlowe tahu persis lokasi Chapman berada adalah sarang Skullcrawler. Benar sekali, di sana adalah sarang Skullcrawler. Di sana terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak berserakan. Adalah Skullcrawler. Skullcrawler itu memuntahkan tengkorak sambil dicaplok Skullcrawler. Mereka yang ada di sana tak mampu berbuat apa-apa. Terjadi pertarungan sengit melawan Skullcrawler, dan akhirnya mereka dapat mengalahkan Skullcrawler. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Conrad menunjukkan kalung milik Chapman kepada Packard yang menandakan bahwa Chapman telah tiada. Marlowe menjelaskan untuk jangan membunuh Kong, karena Kong adalah pelindung pulau ini. Packard bersikeras akan membunuh Kong. Di sini, mereka pun berpisah, dan malam harinya, Packard berhasil menuju bukit. Mereka melihat sungai tempat kapalnya berlabuh. Tak lama kemudian, muncul dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver yang ada ketakutan memberanikan diri menyentuh Kong. Kong terlihat tenang, lalu kemudian terlihat ledakan tidak jauh dari tempat mereka. Di lokasi Packard akhirnya berhasil memancing Kong untuk mendekati mereka. Terlihat Kong tak berdaya pingsan. Saat Kong tak berdaya, Packard memasang peledak di sekitar Kong. Di saat Packard akan meledakkan, muncul Kennard dan mencegah menekan detonator bom. Salah satu tentara sadar bahwa ini adalah salah yang ditakutkan oleh Marlowe. Akhirnya dia muncul. Semua orang pun lari ketakutan kecuali Packard. Kong lalu terbangun dan terjadi pertarungan antara Kong yang dari bukit dengan susah payah Skullcrawler dan menyelamatkan Weaver. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dari kejauhan. Pada akhirnya Marlowe berhasil kembali. Brooks menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih ada banyak yang seperti itu di luar sana, dan menambahkan bahwa bukanlah satu-satunya Kong raja. Kemudian dari layar proyektor terlihat berbagai bentuk monster-monster raksasa penguasa bumi. Film pun selesai. Dari film ini kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh sembarangan merusak alam yang asri, karena di suatu tempat yang masih asri masih banyak spesies langka yang hidup, dan alangkah baiknya kita menjaga agar tidak sampai punah. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan jika channel ini upload video lagi. See you next video. Bye!